Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di pembahasan latihan soal untuk mata pelajaran kewirausahaan di chapter pertama. Nah, untuk kewirausahaan ini adalah tipe mata pelajaran yang test out dan di sini saya akan menggunakan lebih banyak tipe soal HOTS. Jadi teman-teman tidak perlu memerlukan hafalan yang kuat, cukup analisa aja. Jadi teman-teman harus baca, konsentrasi dan pahami apa sih makna dari soal tersebut. Oke, di poin pertama kita akan masuk di materi pengertian manfaat dan dimensi kewirausahaan. Nah, di sini disebutkan apa yang dimaksud dengan percaya diri dalam kewirausahaan. Nah, kita breakdown satu persatu ya, dan seperti biasa kita screen dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas teman-teman. Merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini bukan ya, ini angkuh. Kemudian bekerja optimis dengan penuh keyakinan. Bisa jadi kita titik dulu. Kemudian terlalu optimis tanpa pertimbangan. Bisa jadi ini overconfidence. Nah, apakah ini bagian dari percaya diri? Kita titik dulu. Tidak suka bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini mengarah ke antisosial ya sepertinya. Kemudian kurangnya rasa percaya diri atau nggak percaya diri gitu. Jelas bukan. Oke, kita naik. Optimis tapi tanpa pertimbangan, itu artinya apa? Yakin aja tapi nggak ada pertimbangan, berarti ini sama aja blunder teman-teman. Jadi ini bukan. Jadi jawaban yang paling make sense adalah bekerja dengan penuh keyakinan, B. Teman-teman boleh endapkan dulu sembari membaca pembahasan soal untuk nomor 2. Selanjutnya di soal nomor 6. Di sini disebutkan apa yang memotivasi banyak wirausahawan untuk memulai usaha mereka sendiri. Nah, banyak sekali dari wirausahawan ini yang memulai usahanya dari nol. Ada juga yang memulai ketika mereka sudah berkarir nih. Berkarir, punya jabatan, punya salary yang tinggi, tapi mereka memilih untuk jadi wirausaha. Nah, hal apa sih yang menjadikan itu? Tentunya gaji enggak teman-teman, karena wirausahawan itu gajinya sangat amat gambling atau dia ditentukan sama kondisi pasar gitu. Jadi tidak menentu, jadi ini pasti bukan. Gaji yang tinggi ya jadi pegawai, kesejahteraan karyawan ya jadi pegawai, kebebasan dan peluang bisa jadi kita titik dulu. Kemudian jam kerja yang fleksibel. Nah, apakah wirausahawan itu fleksibel? Bisa jadi, tapi sekarang banyak pekerjaan remote yang menawarkan fleksibilitas kerja. Jadi ini kita enggak ya. Jadi sebenarnya di luar KBU atau kewirausahaan juga udah banyak kerjaan yang nawarin fleksibel. Kemudian pengakuan dari atasan, so pasti enggak. Di wirausaha kita sendiri bosnya gitu. Jadi yang paling masuk akal di sini adalah C, kebebasan dan peluang. Silahkan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 6. Kita lanjut di soal nomor 4. Apa yang menjadi salah satu kualitas dasar kewirausahaan menurut dimensi daya pikir? Ingat ya teman-teman, daya pikir atau kemampuan seseorang dalam berpikir. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan sih apa jawabannya. Kreatif dan inovatif, ini banget. Tapi kita titik dulu ya, jangan gegabah. Memiliki ketahanan fisik. Ketahanan fisik gak ada hubungannya dengan daya pikir. Keuletan dan ketekunan ini lebih ke arah mindset sih. Kemudian memiliki keteguhan hati ini juga mindset. Kemudian kemampuan terhadap disiplin ilmu. Ini lebih ke knowledge teman-teman atau pengetahuan. So, jawaban yang paling make sense adalah A, kreatif dan inovatif sebagai dimensi daya pikir. Teman-teman bisa endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 4. Kita lanjut di soal nomor 7. Di sini disebutkan mana yang bukan merupakan karakteristik kewirausahaan menurut dimensi daya hati kalbu. Ini teman-teman di sini tulisannya bukan. Adminnya enggak ya, menurut dimensi daya hati dan kolbu. Nah, ini berbau-bau PAI sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama keteguhan hati. Jelas ini menunjukkan banget teman-teman. Ingat ya, yang bukan berarti yang nggak dicentang nanti. Ketekunan, iyalah.
Keuletan, positif sekali. Tekun dan tabah, positif juga. Pemarah, very negatif. Jadi jawabannya adalah pemarah. Silahkan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 7. Selanjutnya di soal nomor 15. Di sini ada soal apa yang dimaksud dengan karakteristik berorientasi pada tugas dan hasil dalam kewirausahaan. Nah, apa aja sih? Memenuhi kebutuhan akan prestasi. Oke, orientasi pada hasil banget. Orientasi pada pekerjaan berupa laba. Oke, kewirausahaan kan intinya cari untung ya. Masuk. Tekun dan tabah masuk. Oke, ketika sudah benar A, B, dan C bisa kita simpulkan berarti semua asumsi yang ada benar atau semua jawaban benar adalah D. Silahkan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan soal untuk nomor 15. Oke, kita masuk di sub chapter selanjutnya atau materi selanjutnya mengenai riset pasar. Nah, dulu selalu pernah saya jelaskan untuk teman-teman bahwa riset pasar ini punya peran penting dalam wirausaha, tentang apa yang akan kita jual, tentang apa yang harus dituju. Nah, biar teman-teman nggak pusing, kita lihat dulu tahapan riset pasar. Di sini ada penentuan tujuan, rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Jadi sebenarnya sama halnya dengan kita melakukan penelitian atau mini riset. Ya, sama lah. Oke, kita lanjut di soal nomor 1. Pada langkah apa dalam riset pasar kita mengidentifikasi? Oke, kata kuncinya mengidentifikasi suatu masalah sebagai pertanyaan lengkap, merinci ruang lingkup masalah yang diketahui. Nah, ingat ya teman-teman, kita merinci. Di sini juga ada merinci. Pertanyaan lengkap merinci. Nah, kalau teman-teman bicara mengenai itu, pasti ada beberapa hal. Penentuan tujuan enggak. Perusahaan masalah, itu dia. Pengumpulan data enggak. Ini lebih ke arah survei ya. Analisis data ini setelah survei. Jelas enggak orang ini di awal. Interpretasi hasil ini di akhir. Jawabannya so pasti adalah B, teman-teman. Perumusan masalah, jadi merincikan pertanyaan secara lengkap. Silakan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut di soal kedua. Aktivitas apa yang dilakukan untuk mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian? Dan dapat dilakukan dengan cara observasi, survei data, menyebarkan angket, dan kuesioner. Oke, jadi di sini ada rangkaian ya teman-teman. Nah, dengan cara nih, observasi, survei, wawancara, menyebarkan angket. Jadi ini tahap apa teman-teman? Jadi ini adalah tahap-tahap untuk mengumpulkan suatu data. Jadi data ini di-collecting. Nah, setelah datanya dapat nanti baru dianalisis and then diinterpretasi. Jadi jawabannya adalah C, pengumpulan data. Teman-teman silakan endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 2. Kita lanjut di soal ketiga. Di sini disebutkan proses atau upaya untuk mengolah data jadi menjadi informasi baru. Nah, menjadi informasi ya di sini. Menjadi informasi sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah diperiksa, dibersihkan, diubah, dibuat. Nah, itu apa sih? Jadi teman-teman ini mengolah data menjadi informasi. Ini adalah bagian dari apa teman-teman? Tadi pengumpulan udah. Berarti ini adalah bagian dari analisis. Jadi kita menganalisa teman-teman. Ini ada bagian analisa yang mana Pak? Meriksa, membersihkan, mengubah, membuat. Itu bagian dari analisis data. D. Silahkan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 3. Kemudian di soal ke-7. Apa yang menjadi akhir dalam skema perencanaan suatu usaha? Nah, ketika teman-teman bikin perencanaan, apa sih produk akhirnya? Keceplosan ya. Oke, kita breakdown satu persatu. Kalau ini di akhir enggak, bahan itu selalu di depan. Peralatan sama bahan itu di depan. Cara kerja juga di depan. Produk, iya tadi kita sebutkan. Distribusi, nah distribusi itu bukan perencanaan suatu usaha, tapi ini lebih ke arah pemasaran. Oke, gitu ya pemasaran. Jadi ini enggak, teman-teman. Jadi jawabannya adalah D, produk. Teman-teman silahkan endapkan sembari melihat pembahasan
untuk soal nomor 7. Kita lanjut di soal ke-10. Apa kesimpulan yang diambil setelah melakukan evaluasi dalam skema perencanaan usaha? Nah, di sini ada kata kunci, apa kesimpulan yang diambil setelah melakukan evaluasi? Ingat ya, setelah melakukan evaluasi, apa sih? Nah, kita breakdown satu persatu. Dibutuhkan desain baru memiliki estetika tinggi dan unik. Bisa jadi produk sudah mencapai tujuan penelitian. Apakah produk sudah mencapai tujuan? Kalau mencapai tujuan, ngapain dievaluasi? Ya kan? Berarti kan udah selesai di awal. Pengembangan produk tidak diperlukan lagi. Nah, ngapain kita ngevaluasi kalau sudah tidak diperlukan? Harga tote bag, ini nggak ada hubungannya ya. Pengacau, distribusi harus diubah. Kita tidak tahu tuh hasilnya apa. Jadi ini terlalu rancu. Kita kasih tanda tanya. Jadi jawaban yang paling make sense adalah ini. Jadi ketika evaluasi sudah diambil, nah bisa jadi dibutuhkan desain baru, memiliki desain dan estetika yang unik. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan penjualan gitu. Atau nama lainnya apa? Selling. Jadi jawabannya adalah A untuk nomor 10. Silakan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan. Nah, tadi kita udah bicara mengenai proses analisis data, pengolahan, interpretasi. Nah, tidak lengkap jika kita menganalisis suatu usaha itu tanpa analisis SWOT. Nah, teman-teman mungkin masih ingat tentang tabel SWOT ini. Dulu pernah ya dibahas di kewirausahaan ketika teman-teman kelas 11. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and then Threats atau ancaman. Oke, teman-teman boleh endapkan dulu, boleh di screenshot. Dan kita lanjut di soal pertama. Apa yang dimaksud dengan SWOT analysis? Nah, SWOT analysis apa sih? Dia adalah suatu metode yang melakukan perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap suatu usaha gitu. Jadi udah bisa ditebak ya, jawabannya adalah A. Sebuah produk baru jelas ini bukan teman-teman. Teknologi terkini enggak, itu analisis, bukan. Pendekatan pemasaran bukan, dia analisis teman-teman. Kemudian model distribusi produk juga enggak, dianalisis. Jawabannya adalah A. Teman-teman silahkan endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 1. Kita lanjut di soal ke-7. Manfaatnya ngapain sih kita melakukan SWOT analysis? Nah, udah pasti di sini ketahuan ya. Ngapain sih? Nah, kita harus tahu hal-hal ini gitu. Di sini kelihatan ya bahwa kita ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan. Jadi ini pasti enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Dari sini kita baru bisa membuat produknya apa, strateginya apa, target pasar apa. Ya, tapi tujuan utamanya kita tahu ini dulu. Ini baru ke arah interpretasi dari hasil. Jadi manfaat utamanya untuk C dulu. Begitu teman-teman. Silahkan endapkan sembari melihat pembahasan soal di nomor 7. Kita lanjut di soal ke-8. Dari sisi peluang, apa contoh situasi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan? Misal nih ada suatu kondisi panas di satu daerah, bisa jadi kita jualan itu ya, es atau mungkin jualan AC. Oke. Kondisi modern dan kebakaran hutan. Modernnya mungkin bisa, tapi kebakaran hutan ini kita membutuhkan empati teman-teman, bukan peluang bisnis, enggak. Kemudian membutuhkan tingkat kualitas yang lebih baik. Lebih baik belum tentu ini jadi peluang bisnis. Contohnya apa? Nah, contohnya mungkin kalau kita bicara mengenai pelayanan publik, misal kayak BBM, listrik, kita butuh yang lebih baik gitu. Tapi mungkin swastanya udah ada tapi tidak bisa bersaing dari sisi harga. Bukan berarti ya. Kondisi pemasaran yang kurang baik, ini juga bisa teman-teman, tapi ini bukan situasi peluang ya. Ya walaupun ini bisa dimanfaatkan untuk kompetitor buat jadi pemasaran lebih baik, tapi ini bukan kesempatan yang besar seperti itu. Kemudian lingkungan yang tidak menguntungkan, so pasti ini bukan. Jadi jawaban yang paling make sense adalah
Nah, jadi kedepannya jika ada kondisi di mana itu kondisi alam secara alamiah yang dapat dimanfaatkan, teman-teman langsung aja pilih itu. Oke, silahkan diendapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 8. Kemudian 9, apa yang dapat dijadikan contoh analisis kelemahan atau weakness dalam suatu perusahaan. Nah, tadi kan kita udah bicara banyak ya di soal ke ini. Nah, kita bahas juga. Produk yang unggul, itu kelebihan atau kelemahan sih? Nah, ingat ya, weakness itu berarti negatif, berarti ini yang coret nanti yang dipilih. Ini bagus. Pemasaran yang baik itu hal positif, bagus. Kendala dalam pemasaran yang kurang baik, salah nih. Bahan baku yang mudah didapatkan, ini bagus, positif. Inovasi produk yang sering dilakukan, ini bagus juga. Walaupun ini boros biaya. Jawaban yang paling make sense adalah C, kendala dalam pemasaran yang kurang baik. Itu hal yang paling negatif dalam soal tersebut. Oke teman-teman, silahkan diendapkan sembari melihat pembahasan untuk soal ke-9. Kita lanjut untuk soal ke-10. Dari sisi ancaman atau threat, apa yang dapat menjadi contoh situasi yang harus dihadapi perusahaan? Nah teman-teman, apa sih ancaman? Kondisi panas tadi berpeluang ya, enggak. Modern dan kebakaran hutan, kalau dari kebakaran, kondisi modern, oke, kita anggap kebakaran hutan sebagai salah satu ancaman alam, gitu. Bisa jadi, kita centang dulu deh. Membutuhkan kualitas yang lebih baik, berarti kita yang kurang inovasi kan, nah, akan kualitas, berarti enggak. Pemasaran yang kurang baik, ini kesalahan dari sisi kita, jadi ini bukan ancaman dari luar, ini ancaman dari luar ya, itu threat. Lingkungan yang tidak menguntungkan, ini lingkungan yang buruk, ini bukan threat. Jadi jawaban yang paling make sense adalah B. Nah, teman-teman silahkan endapkan sembari melihat pembahasannya. Jadi fokusnya adalah perolehan bahan baku. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Dalam SWOT analisis, apa yang dihasilkan sebagai rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan perusahaan, teman-teman? Nah, ingat ya, kekuatan perusahaan mempertahankan. Pemasaran itu tujuannya untuk mendongkrak. Nah, dia bukan untuk mempertahankan. Inovasi produk, ini bagus untuk mempertahankan. Meningkatkan kelemahan, ini jelek, enggak. Menekan dampak ancaman, ini bukan mempertahankan ya. Ini lebih ke arah bagaimana kita menyelesaikan ancaman itu sendiri, bukan. Menambah kekurangan, so pasti enggak. Jadi jawaban paling make sense adalah meningkatkan inovasi akan suatu produk. Teman-teman silahkan untuk baca dan endapkan pembahasan untuk soal nomor 11 berikut ini. Kemudian lanjut teman-teman, ini adalah bahasan terakhir kita untuk hari ini dan saya harap ini berguna untuk teman-teman belajar dan kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman.